أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا وثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah
Salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak terasa beberapa bulan yang lalu kita menikmati Ramadan, dilanjutkan dengan Idul Fitri. Sekarang kita sudah menikmati kembali karunia dari Allah Subhanahu wa taala, panjang usia, sehat, rizki yang berlimpah, ketenangan keluarga, dan hari ini kita menikmati hari raya kembali, yaitu Idul Adha. Ketika kita menikmati Idul Adha, lantas kita mendengarkan kajian-kajiannya, mendengarkan khutbahnya, selalu dibahas oleh para ustadz, para khatib, bahwa Idul Adha tidak terlepas dari sejarah seorang baginda Rasul, yaitu baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan memang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak Rasul selain baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh orang-orang yang sedang sholat adalah baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di tahiyat akhir kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai di akhir dengan kama sholita ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Kenapa sampai seperti itu Pak Khatib? Karena memang banyak kemiripan dakwah baginda Rasul Muhammad dengan baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari halangannya saja sudah ada kemiripan. Baginda Rasul ketika beliau dakwah dihalang-halangi oleh sebagian dari keluarga beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Dan baginda Nabi Ibrahim ketika beliau dakwah pun dihalang-halangi oleh keluarga beliau sendiri, yaitu ayah angkat beliau Azar. Belum lagi ketika dakwah, baginda Nabi Muhammad SAW sukses dalam dakwah beliau, sukses dalam pribadi beliau, dalam keluarga beliau, dan terhadap umat beliau. Nabi Ibrahim pun sama, pribadi beliau sukses, keluarga sukses, dan umat pun sukses dalam dakwah beliau. Kita ingat ketika beliau dalam penantian seorang anak, yang mana anak beliau pertama adalah baginda Ismail alaihissalam, lahir ketika beliau berusia 86 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, 86 tahun seorang ayah menantikan hadirnya seorang anak. Ketika anak ini hadir, ternyata Allah uji beliau. Allah perintahkan beliau untuk mengungsikan anak dan istri beliau, yaitu Hajar, ke tempat yang sunyi, yang sepi, yang tidak ada orang saat itu, yaitu di Ka'bah, yang saat itu belum ada rumah satupun, belum ada kota Makkah seperti sekarang ini, bahkan air pun tidak ada, Zam-Zam belum ada saat itu. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di situ, beliau pun meninggalkan doa pula kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti diabadikan di dalam surah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami tinggalkan keluargaku ya Allah, keluarga kami ya Allah, di lembah yang tandus, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, akan tetapi 'inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia ya Allah, yaitu di sisi Ka'bah. Lantas Nabiullah Ibrahim melanjutkan doanya, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikanlah keluarga saya dan anak cucu saya nanti menjadi orang-orang yang mendirikan sholat ya Allah. Permintaan pertama beliau. Dilanjutkan permintaan yang kedua, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan ya Allah manusia-manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan doa yang ketiga adalah kasihlah mereka ya Allah rizki dari berbagai macam buah-buahan, la'allahum yashkurun. Nabiullah yang berdoa untuk anak dan cucu beliau. Yang pertama doa beliau adalah bukan ya Allah jadikan mereka orang-orang yang kaya, bukan, akan tetapi doa pertama beliau adalah jadikan mereka orang-orang yang ahli sholat ya Allah. Ini harus kita tiru jamaah. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, utamakan permintaan akhirat.
Baru permintaan duniawi, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan manusia-manusia hati mereka condong kepada anak cucu saya ya Allah. Sama dengan teori ekonomi zaman sekarang. Ketika seseorang sudah dicintai oleh banyak orang, maka rizki akan mudah untuk datang. Dan doa beliau yang ketiga adalah warzuqhum minats tsamarat. Kasih anak cucu saya rezeki dari buah-buahan, berbagai macam buah ya Allah. Kita bisa saksikan sekarang jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di Makkah, banyak sekali buah-buah dari berbagai macam buah, walaupun tidak ada tanamannya di sana. Inilah hasil doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika beliau meninggalkan keluarganya di situ, sang istri Hajar, sang anak Ismail kecil saat itu ditinggalkan dalam keadaan begitu saja, akan tetapi dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Walaupun saat itu Ibunda Hajar susah mencari air karena ASI untuk memberikan asupan kepada sang putra telah kering, beliau cari ke sana, cari ke sini, naik ke sofa, naik ke marwah, kembali lagi ke sofa, kembali lagi ke marwah, yang sekarang diabadikan menjadi sa'i 450 meter jarak dari sofa dan marwah. Dan dahulu sofa marwah tidak seperti sekarang ini, masih berbentuk bukit, naik turun 450 meter kali 7 berapa? Hampir 3,5 kilo. Seorang ibu meninggalkan seorang anak kecil dalam rangka mencari air karena sangat-sangat khawatir dengan sang anak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun menjadi pelajaran buat kita. Apa pelajarannya Pak Khatib? Ketika sang ibu berikhtiar, ketika sang ibu berusaha untuk mencari air, sofa marwah hampir 3,5 kilometer. Pertanyaannya, apakah beliau mendapatkan? Apakah berhasil? Ternyata tidak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Justru berhasilnya air dari kaki sang bayi Ismail ketika beliau menendang-nendang tanah, keluar air Zam-Zam. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pun pelajaran buat kita bahwa ketika kita berusaha, ketika kita berikhtiar, tidak harus berhasil dari usaha dan ikhtiar kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kasih kita rezeki dari jalan yang lain. Sebagaimana Ibunda Hajar, ketika beliau berusaha berikhtiar mencari air, ternyata Allah kasih rezeki tersebut, rezeki air dari telapak kaki sang ananda Ismail alaihissalam. Dan sampai sekarang Zam-Zam dinikmati oleh orang-orang sedunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian seorang anak ini, seorang anak laki-laki yang sangat tampan yang bernama Ismail kecil ini tumbuh. Tetapi ternyata ujian tidak berhenti hingga di situ. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dituntut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, potong wahai Ibrahim, kurbankan wahai Ibrahim putramu. Kenapa? Para ulama memberikan hikmah dari perintah ini adalah biar Nabi Ibrahim tidak terkontaminasi cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta beliau kepada sang anak yang ditunggu puluhan tahun lamanya. Berhasilkah Pak Khatib ujian ini? Berhasil. Hingga akhirnya Nabiullah Ibrahim laksanakan, walaupun akhirnya diganti, diselamatkan sang ananda Ismail ini dengan domba yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini pun disebut dengan Idul Kurban, hari raya kurban. Kalau dulu Nabiullah Ibrahim disuruh oleh Allah mengorbankan putranya, kita tidak disuruh oleh Allah mengorbankan putra kita, tidak disuruh oleh Allah mengorbankan seluruh harta kita juga tidak, akan tetapi hanya diperintahkan oleh Allah mengorbankan kambing, sapi yang mungkin harganya kisaran 3 juta saja, sedangkan kita sudah dikasih rezeki oleh Allah berlimpah, tidak hanya 3 juta, bahkan berpuluh-puluh juta, bahkan ada yang beratus-ratus dan bermiliar-miliar. Kita juga sudah dikasih oleh Allah rezeki yang lain, yaitu rezeki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita juga sudah dikasih oleh Allah rezeki yang lain lagi, yaitu rezeki sehat, dan bahkan dikasih oleh Allah rezeki nikmat iman dan Islam. Maka saatnya kali ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan bahwa kita mencintai Allah,
kita buktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah, kita buktikan bahwa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa Pak Khatib? Dengan melaksanakan perintahnya. Dan hari ini adalah puncak dari perintah tersebut. Fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah engkau Idul Adha, dan wanhar, potonglah hewan kurban. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh panitia, masih ada waktu untuk memotong hewan kurban. Tidak hanya hari ini, bisa besok. Kalau seandainya besok masih belum ada uang, adanya hari Ahad Pak Khatib, hari Senin Pak Khatib, masih bisa. Hingga hari Senin pun masih bisa. Namanya akhir ayyamut tasyrik, masih bisa untuk memotong hewan kurban. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Di atas mimbar ini Khatib mengingatkan, mari bersyukur kepada Allah. Kita mungkin tidak selevel Nabi Ibrahim yang diuji sebegitunya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi paling tidak kita menunjukkan kepada Allah, ya Allah, mungkin saya tidak sekuat Nabi Ibrahim, tapi saya akan berusaha ya Allah untuk bersyukur dan selalu mencintaimu lebih dari mencintai segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh semua manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali mereka yang beriman dan berbuat baik, bahasa agamanya beramal salih, dan mau saling menasihati dalam hak, dan mau saling menasihati dalam kesabaran. Di atas mimbar ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khatib menasihati para bapak, ibu, hadirin hadirat, para jamaah sekalian, mari kita tunaikan perintah Allah khususnya di hari ini. Semoga Allah catat kita menjadi orang yang bersyukur dan orang yang mencintainya lebih dari mencintai segala-gala. Dan sekeluar dari masjid ini nanti kita pun akan menasihati orang-orang yang tercinta yang ada di sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, fattaqullaha mastata'tum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ansur juyushal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia baldatan tayyibah aminah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.